Halo hai, jumpa lagi bareng saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu? Wah, setelah kemarin kita berlive streaming Ria lagi, kali ini saya akan kembali memberikan kamu video atau audio yang dengan izin Tuhan insya Allah bisa membuka cakrawala pikiran kamu. Sebuah topik yang saat ini sangat gemas sekali untuk saya bahas, karena banyak sekali sahabat-sahabat Pagar Kehidupan, atau bahkan mungkin kamu yang punya permasalahan yang berhubungan dengan topik yang akan kita bahas di satu ini. Nah, topik satu ini apa sih Mas Bro yang akan kita bahas? Betul, topik yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah topik yang berhubungan dengan cinta. C-I-N-T-A, cinta. Tapi kali ini saya tidak akan seperti video tentang cinta yang sebelumnya di mana saya berpendapat mengenai cinta. Kali ini saya ingin memberikan sebuah kenyataan, betul, sebuah kenyataan yang bisa dibilang agak pahit sih, mengenai cinta berdasarkan semua orang yang curhat sama saya dan juga berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah saya alami. Pengalaman apa itu Mas Bro? Pengalaman yang berhubungan dengan perasaan cinta itu harus realistis. Nah, bagi kamu yang sekarang masih ada kebingungan tentang cinta, bagi kamu yang sekarang masih ada kebingungan yang berhubungan dengan pasangan, baik itu pacar, suami, ataupun istri, ini adalah video atau audio yang tepat buat kamu. Jadi buat kamu yang saat ini sedang mengalami kegundahan dengan cinta, tolong dengarkan video ini sampai habis dan ulangi terus berkali-kali. Sudah siap? Oke, saya tanya dulu, siapa di antara kamu yang galau? Apakah kamu sedang galau? Jadi begini teman-teman, video ini sebenarnya saya terinspirasi kembali oleh banyaknya sahabat Pagar Kehidupan di bagian komentar ketika mereka berkomentar mengenai sebuah topik yang selalu berkaitan dengan masalah cinta. Boleh dibilang topik cinta ini sampai sekarang ya, boleh dibilang masih sebuah topik yang happening. Sebuah topik yang masih menjadi perbincangan hangat terutama bagi orang-orang yang masih galau untuk menentukan pilihan hidup yang disebut dengan pasangan. Nah, saya tanya dulu, apakah kamu sampai detik ini masih termasuk ke dalam orang yang galau tentang masalah cinta? Kalau iya, kamu sama dengan sahabat Pagar Kehidupan yang lain. Karena mohon maaf sebelumnya, belakangan ini saya sering kali mendapatkan pertanyaan yang bisa dibilang lebay yang berhubungan dengan masalah percintaan. Pertanyaan lebay apa itu contohnya? Pertanyaan lebay begini, Mas Bro, gimana ya caranya saya bisa mengembalikan sama mantan? Gimana ya caranya saya bisa ngelupain mantan? Gimana ya caranya saya supaya saya bisa memastikan diri bahwa dia adalah yang terbaik? Gimana ya caranya saya bisa membuat dia menjadi lebih peka dengan saya? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan barusan yang menjadi pertanyaan kamu? Kalau iya, bisa jadi orang yang saya maksud adalah kamu yang pernah bertanya pertanyaan itu kepada saya. Apakah kamu merasa? Nah, kalau kamu merasa atau kalaupun kamu tidak merasa, tenang aja, tidak masalah. Itu normal karena kamu dan mungkin juga banyak orang di sana masih belajar. Cinta itu apa sih? Tadi saya di depan mengatakan banyak di antara kamu yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan aneh. Pertanyaan-pertanyaan itu menandakan bahwa ada yang salah dengan cara pandang kamu mengenai cinta. Nah sekarang, seperti apapun keluh kesah kamu mengenai cinta, saya mempunyai sebuah fakta yang harus kamu tahu. Dengarkan baik-baik. Faktanya adalah begini. Coba sekarang kamu pikirkan satu pasangan yang bercerai. Kamu pikirkan mereka, siapapun yang kamu tahu. Boleh artis, boleh mungkin papa mamanya teman kamu, boleh mungkin saudara kamu, teman kamu, atau mungkin maaf, keluarga kamu sendiri. Pikirkan orang yang sudah bercerai. Pikirkan mereka. Nah sekarang saya tanya, kamu percaya nggak sih kalau orang yang kamu pikirkan barusan, yang mereka telah bercerai, dulu sebelum mereka bercerai, dulu mereka adalah orang yang mengatakan saling cinta loh antara mereka satu sama lain. Bahkan mungkin faktanya ada beberapa di antara mereka, dulu mereka saling kejar-kejaran, dulu mereka sama lebaynya seperti kamu, atau bahkan mungkin mereka dulu lebih lebay daripada kamu. Pertanyaannya, kok mereka bisa bercerai ya Mas Bro? Ups, kamu bingung gak sih? Dulu kejar-kejaran bilang I love you, kok sekarang bisa akhirnya cerai? Nah pertanyaannya, kok bisa ya Mas Bro? Orang akhirnya menjadi bercerai setelah dulunya mereka mungkin saling kejar-kejaran, saling kirim-kiriman surat, saling telpon-telponan malu-malu mau atas nama cinta. Kok bisa ya? Dulunya malu-malu mau, sekarang gak malu-malu minta cerai. Kok bisa gitu sih Mas Bro? Penyebabnya apa ya? Jangan-jangan masalahnya takdir nih Mas Bro. Berarti mereka ditakdirkan bercerai tuh. Takdir ya, bener gak sih? Tidak.
Saya tidak percaya bahwa perceraian itu takdir. Tidak. Banyak orang berkata, kenapa lu cerai? Karena kita berdua sudah ditakdirkan bercerai. Bukan, saya percaya banget tidak ada orang yang ditakdirkan bercerai. Nah, lalu penyebabnya apa, Mas Bro? Penyebab utama perceraian adalah sederhana. Apa itu? Karena mereka tidak menyadari bahwa sebuah hubungan tidak hanya membutuhkan cinta. Sekali lagi, hubungan tidak hanya membutuhkan cinta. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu menjadi mengidolakan sebuah hubungan yang sekarang kamu lagi kejar. Kamu jadi mengidolakan sesuatu hubungan yang sekarang mungkin kamu lagi pertahankan setengah mati. Penyebabnya apa? Karena kamu pikir dan kamu percaya bahwa hubungan itu hanya butuh cinta, bukan? Cinta, cinta, dan cinta. Apakah itu benar? Salah. Nah, percaya atau enggak, disitulah masalah terbesar kamu. Kamu akan menganggap bahwa, oh, kalau cinta semuanya beres. Nanti kalau gue sama dia cinta, semuanya akan indah seperti yang ada di bayanganku. Oh, cinta, indahnya kamu. Betul nggak? Faktanya, itu hanya ada dalam imajinasi kamu. Itulah kesalahan fatal dalam diri kamu. Dan itu yang menyebabkan banyak orang bercerai karena mereka terlalu terkena ilusi pikiran mereka sendiri yang mengatakan bahwa hubungan hanya butuh cinta. Nah, sekarang, kalau memang Mas Bro, hubungan tidak hanya butuh cinta, lalu hubungan itu butuh apa? Dengarkan baik-baik. Hubungan yang bagus adalah hubungan yang kamu dan dia secara sadar memiliki kesadaran penuh untuk berkomitmen dengan cara saling memupuk perasaan cinta. Ingat, memupuk perasaan cinta. Semua perasaan cinta, teman-teman, tidak ada yang abadi, tidak ada satupun cinta yang abadi. Cinta yang abadi itu adalah cinta yang terus kamu pupuk antara kamu dan dia. Itu rahasianya dan itulah cinta yang realistis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Apakah kamu dan dia sebenarnya satu tim atau tidak? Satu tim apa maksudnya, Mas Bro? Satu tim bahwa kamu dan dia, apakah kamu dan dia saling memupuk cinta? Jangan-jangan cuman kamu doang yang sibuk memupuk cinta, tapi dia tidak pernah memupuk cintanya untuk kamu. Kalau kamu cuman sendirian memupuk cinta sementara dia ogah-ogahan, cari pasangan lain. Kamu tidak boleh merepotkan hidup kamu dengan orang yang salah. Dan ciri khas orang yang salah dalam hubungan adalah orang yang membiarkan kamu sibuk memupuk cinta, sementara dia cuek, acuh tak acuh. Nah, biasanya kalau saya bilang gini bakal ada tuh orang-orang yang ngomong kayak gini. Tapi Mas Bro, kan gue sayang banget sama dia. Tapi gue yakin deh, dia tuh kayaknya pilihan gue banget deh, kayaknya jodoh gue deh. Sekarang gini, kalau kamu memang yakin dia adalah jodoh kamu boleh mengatakan itu, asalkan kamu bisa menjawab dua syarat. Apa syaratnya, Mas Bro? Yang pertama, apakah kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri bahwa dia memang adalah orang yang layak buat kamu? Betul, pernahkah kamu melihat dengan kedua mata kamu bahwa dia adalah orang yang tepat buat kamu? Atau jangan-jangan kamu belum pernah ketemu dia, atau mungkin kamu jarang banget ketemu dia, kamu hanya melihat dia di WhatsApp dan di BBM, lantas kamu bisa berkata bahwa dia kayaknya yang tepat deh buat gue. Kalau kamu memang adalah orang yang belum pernah ketemu dia, atau mungkin ketemunya udah lama gitu ya, atau mungkin ketemunya jarang banget, kamu selama ini hanya BBM-an sama dia, WhatsApp-an sama dia, SMS-an sama dia, teleponan sama dia. Lantas kamu berpikir, oh gara-gara itu gue ngerasa cocok dan gue jodoh sama dia. Saya sadarin kamu boleh. Kamu terjebak pikiran kamu sendiri. Sekali lagi, kamu terjebak pikiran kamu sendiri. Tolong bangun. Sekali lagi, tolong bangun. Loh, kok disuruh bangun, Mas Bro? Kamu tidak boleh menilai sesuatu hal yang belum kamu lihat. Itu rahasianya. Kalau kamu mengatakan bahwa dia adalah orang yang tepat, tanyakan dulu, kamu pernah ketemu dia nggak? Kalaupun kamu pernah ketemu dia, kamu pernah nggak melihat dengan kedua mata kamu sendiri bahwa dia adalah orang yang tepat buat kamu? Dan satu lagi yang penting. Kalau kamu pernah ketemu dia, kamu pernah ketemu dia setiap hari nggak? Kalau kamu hanya ketemu dia seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau bahkan mungkin baru sekali 2 kali ketemu dalam seumur hidup kamu, tolong realistis, jangan terlalu jauh berpikir sesuatu hal. Karena itu semua hanyalah ilusi bayangan di pikiran kamu saja.
Itulah syarat yang pertama, kamu harus bisa melihat dengan kedua mata kamu bahwa dia adalah orang yang tepat. Lihat dulu, bukan dipikir, lihat. Ketemu. Tidak semua yang ada di kepala kamu itu benar. Tidak semua bayangan dan khayalan kamu itu benar. Taruhan sama saya. Kebanyakan di antara khayalan kamu di otak itu salah besar. Buktikan deh bahwa antara apa yang kamu lihat di mata dengan apa yang ada di kepala kamu selama ini pasti salah. Buktikan. Nah biasanya nih, faktanya teman-teman, berdasarkan pengalaman pribadi saya dan semua teman-teman yang saya bantu, ketika saya mengatakan ini, banyak teman-teman saya yang sadar loh. Sadarnya begini, ternyata ya mas bro, seperti apa yang mas bro bilang, ternyata apa yang kita pikir dengan apa yang kita lihat tuh beda loh. Saya pikir dia ini orangnya baik, tapi begitu ketemu, kayaknya kok gak cocok buat gue ya. Dia di BBM sama gue nih cocok banget, di WhatsApp sama gue nih cocok banget, di SMS bahkan mungkin di telepon cocok banget, tapi kok begitu ketemu kayaknya kita gak klop ya. Nah kalau memang kamu merasakan seperti itu, saya hanya bilang selamat. Loh kok selamat mas bro? Karena kamu sudah sadar bahwa kamu selama ini mohon maaf sekali menjadi orang bodoh yang terpenjara dengan ilusi pikiran kamu sendiri. Mengenai cinta, dan cinta yang kurang realistis. Nah mas bro, oke gue udah ngerti deh. Tadi kata mas bro, gue disuruh lihat dulu membuktikan dengan mata bahwa dia orang yang tepat buat gue atau enggak. Ada lagi nggak caranya? Ada dong. Cara yang kedua, syarat supaya kamu bisa memastikan bahwa dia jodoh kamu atau enggak adalah ini. Syarat yang kedua adalah pastikan dulu bahwa memang bukan hanya kamu yang sibuk memupuk perasaan cinta. Itu aja. Kamu memastikan dulu, jangan-jangan cuman kamu yang selama ini memupuk perasaan cinta sementara dia cuek. Karena pada dasarnya, kalau memang dia adalah jodoh kamu teman-teman, kamu tidak perlu bersusah payah untuk mengusahakan kok. Sekali lagi, kalau memang dia adalah jodoh kamu, kamu tidak perlu susah payah mengusahakan dia untuk mengerti kamu, untuk berada di samping kamu. Tidak perlu. Nah, kalau kamu memaksakan takdir kamu untuk berjalan seperti yang kamu mau, itu namanya drama. Nah, biasanya nih ketika saya ngomong sampai sini, ada aja orang yang ngomong, tapi mas bro, tapi. Nah, siapapun kamu yang mengatakan tapi, saya cuma punya satu kalimat buat kamu. Lu drama, titik. Kamu bermain drama sehingga kehidupan kamu penuh drama. Pertanyaan saya, gak capek main drama? Kalau capek, berhenti. Oke mas bro, gue capek dan gue mau berhenti drama. Tapi gue punya satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, gimana mas bro caranya gue bisa memupuk cinta? Seperti apa sih caranya gue bisa memupuk cinta dengan pasangan? Nah ini yang menarik nih, ini sangat menarik. Ini berlaku buat kamu yang sudah menikah ataupun masih pacaran tapi kamu sedang mengalami mungkin sebuah masalah. Caranya sederhana, kalau kamu ingin menjadi orang yang memiliki cinta abadi, kamu harus memupuk cinta. Nah memupuk cinta, caranya gimana mas bro? Caranya adalah begini, cinta itu bisa dipupuk menggunakan 3 hal. Betul, hanya 3 hal. Yang pertama adalah perhatian, yang kedua adalah sentuhan, yang ketiga adalah pujian. Perhatian, sentuhan, dan pujian. Ada beberapa orang yang mengatakan, tapi kan kalau jalan-jalan jauh juga bisa mas bro, kita jadi segar lagi hubungannya. Sekarang gini, kalau kamu jalan-jalan jauh sama pasangan, tapi kalau kamu di jalan diem-dieman, kira-kira bakal segar nggak hubungannya? Enggak, basi. Betul kan? Jadi yang bisa membuat hubungan kamu dengan pasangan, baik itu suami istri maupun pacaran, adalah perhatian, sentuhan, dan pujian. 3 hal ini aja kamu rutin lakukan tiap hari kalau bisa, kamu akan menjadi hubungan yang segar lagi. Nah sekarang pertanyaannya adalah begini, apakah dari 3 hal ini kamu sudah melakukan? Atau mungkin pertanyaannya lebih dalam lagi, apakah selama ini hanya kamu yang sibuk mengusahakan 3 hal ini? Kamu sibuk perhatian sama dia, kamu sibuk mungkin memberikan sentuhan sama dia, atau mungkin kamu sibuk memberikan pujian sama dia sampai dia akhirnya jadi basi gitu, cuman kamu doang yang muji. Kalau memang iya, kalau memang cuman kamu yang sendirian sibuk memupuk cinta, sekali lagi berhenti. Tapi mas bro, kalau tapi ingat, kamu drama, berhenti. Saya berani janji begini, kalau memang pasangan kamu memang ditakdirkan untuk kamu gak perlu bersusah payah, kamu akan klik dengan sendirinya, tanpa harus kamu memaksakan diri untuk diklik-klikkan, dicocok-cocokkan, tidak bisa. Kalau memang dari sananya cocok, akan cocok dengan sendirinya, kamu tidak perlu berusaha keras mencocok-cocokkan, tidak perlu.
Nah, jadi sekarang saya ingin kamu prakteknya adalah begini. Kamu lihat dulu posisi kamu sekarang di mana. Kalau posisi kamu sekarang adalah jadi orang yang terlalu banyak memupuk cinta sementara dia tidak, kamu tanya lagi, gue udah nikah belum ya? Kalau kamu masih pacaran, mendingan hentikan hubungan kamu, cari pacar baru, kasihan dia, kasihan kamu. Gak usah main drama. Gak usah main drama. Nah, itu kalau belum menikah. Tapi kalau kamu sudah menikah, caranya beda. Bagi kamu yang sudah menikah, kamu tidak mungkin mengatakan cerai yuk. Enggak, itu salah. Cara yang benar adalah seperti ini, dengarkan baik-baik. Pertama, suruh pasangan kamu dengarkan apa yang saya katakan di video ini tadi. Suruh dia mendengarkan video ini, dengarkan. Yang kedua, kamu kasih ultimatum sama pasangan kamu. Katakan begini, sayang, aku cinta sama kamu. Justru karena aku cinta sama kamu, aku memaksa kamu mendengarkan video ini. Dan saya mohon, aku mohon, tolong yuk kita pupuk cinta kita lagi. Caranya gimana? Anggap kamu berdua masih pacaran. Sekarang kamu tanya, dulu waktu kamu berdua masih pacaran, kamu ngelakuin apa aja sih? Ingat nggak? Nah, kalau waktu dulu kamu masih pacaran, ingat ngelakuin apa? Ulangi lagi semua. Nonton bioskopnya mungkin, makan di restorannya mungkin. Kalau perlu, kamu pergi lagi ke restoran yang dulu kamu dan dia pernah sering pergi ketika masih pacaran. Pergi lagi ke restoran yang sama, pergi lagi ke momen-momen yang dulu pernah kamu lakukan ketika kamu berdua masih pacaran. Itu cara akhir yang bisa kamu lakukan. Nah, kalau setelah dua cara ini gagal, ya mohon maaf. Sepertinya memang hubungan kamu berdua harus berakhir. Tapi kalau belum dicoba, coba dulu. Biasanya berhasil. Gimana teman-teman? Lumayan ya? Mantap ya? Nah, jadi setelah audio dan video ini kamu tonton sampai detik ini, tolong, saya tidak mau lagi mendengar sahabat pagar kehidupan ada yang mengeluh tentang percintaan mereka, yang mana masalah percintaan mereka buat sendiri, mereka dramatisir sendiri dengan pikiran-pikiran yang lebay. Ingat, di luar sana masih banyak orang-orang yang harus makan dengan memungut beras di jalanan. Jangan hanya karena kamu masalah cinta yang sebenarnya tidak parah, kamu menjadikan diri kamu seolah-olah orang yang paling sial di muka bumi ini. Itu lebay dan itu berdosa. Nah, sekarang kamu berjanji kepada saya dan berjanji pada diri kamu sendiri. Janjinya adalah begini, saya berjanji bahwa saya tidak akan memaksakan pasangan saya menjadi seperti apa yang saya mau, tetapi saya berjanji untuk merelakan dia tanpa harus banyak drama dan membuka diri saya untuk mendapatkan pasangan yang memang dari sananya sudah cocok dengan saya, seperti apa yang saya butuhkan. Jangan rubah pasangan kamu, tapi rubahlah diri kamu sendiri menuju kehidupan yang lebih baik. Itu kuncinya, dan itulah cinta yang paling sejati. Ingat, stop bermain drama, dan jalani hidup dengan penuh cinta kasih, cinta yang realistis. Kamu bisa, pasti bisa. Saya Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.